Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, mohon izin Bapak, kami dari sini dari kelompok kriminologi ingin sedikit berwawancara dengan Bapak tersebut tentang kriminalitas yang ada di Lampung Utara, khususnya di Lampung Utara. Setelah itu nanti dari kawan-kawan semua ada pertanyaan masing-masing. Dari saya pun ada pertanyaan, dari sini dari kawan-kawan semua ada pertanyaan. Jadi sebelum kami bertanya Pak, kami perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Yantino, NPM 2374 saya dari Prodi Hukum. Sedangkan kakak saya tadi Pak, dari kami dari masing-masing kami di sini ingin sedikit bertanya tentang kriminologi yang ada di Lampung Utara. Baik Pak, pertanyaan pertama dari saya Pak, apa saja jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Lampung Utara? Untuk Lampung Utara ini kemudian baik pencurian maupun pencurian biasa. Itu kedua jenis kejahatan itu ya kita masih mendominasi kejahatan. Satu contoh kejahatan itu seperti apa? Kejahatan itu ya adanya perbuatan melanggar hukum. Kembali ke pasal 1 ayat 1 bahwa ada sesuatu yang dapat dihukum melainkan atas undang-undang yang ada sebelumnya. Tidak ada perbuatan melanggar hukum. Itu biasanya pelanggaran tersebut Pak itu bersifat kekerasan atau bagaimana? Ya, kejahatan itu misalkan ada yang pakai kekerasan, pencurian pun seperti itu. Ada pencurian kekerasan, ada pencurian biasa, ada dengan pemberantasan. Terus Pak, bagaimana tingkat kejahatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Lampung? Kalau berdasarkan data Lampung Utara ini jadi tingkat kejahatan dalam Bali yang menduduki posisi kedua setelah di Bandar Lampung. dari jumlah laporan polisi. Kejahatan itu banyak Pak ya, kejahatan dari seperti pembegalan dan lain sebagainya gitu. Seperti kejahatan itu. Ya, itu sendiri ya banyak sih kejahatan yang melanggar KUHP, korupsi, pidana tertentu, kemudian ada juga kejahatan narkoba, kemudian ada lagi tentang kesusilaan perlindungan anak. Pak, itu tadi pertanyaan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara Niko. Silakan. Saya ingin bertanya Pak, apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap tingginya tingkat kejahatan di daerah Lampung ini Pak? Sampai saat ini kalau menurut saya sih faktor ekonomi ya, ekonomi yang mendasar bukan kejahatan, karena kejahatan pencurian, kemudian penipuan, kejahatan lain juga terkait penganiayaan ya. Bagaimana Belum tadi ketika ada saus ya, saus sama yang sambal sini. Lampung Utara dalam menangani kejahatan? Ya, sampai sekarang sih kalau saya sudah masih efektif ya dalam membuat penerapan hukum yang melakukan kejahatan dengan mereka juga masih hari ini Pak. pengendalian diri yang tidak bisa Rasanya ada tiket nanti bu. Yang itu. Nanti aja. penganiayaan dan faktor ekonomi dalam perkara kejahatan seperti pencurian maupun penggelapan. Jadi sampai sekarang ini yang masih efektif penegakan hukum itu
sampah itu dah. Ini yang mana? Yang Chess. keren dah. Yang ini silver dah. Itu ya. Bagaimana peran dalam pencegahan kejahatan lingkungan? Bermasyarakat ini sangat ini sekali ya, terutama untuk kasus kejahatan pencurian ya, seperti yang kita undang Itu publik aja saja. dengan Polda itu kan otomatis menjaga orang melakukan kejahatan pencurian, pemberatan, pembunuhan rumah, juga masyarakat. Namun untuk kejahatan seperti kejahatan terhadap jiwa, contohnya seperti penganiayaan atau pembunuhan itu tentunya peran serta dari warga yang kita lebih sabar, tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Belum matang aja. Setelah pemahaman besar sekali peran masyarakat dalam menyelesaikan. Kuncinya Apakah ada contoh atau jaringan kejahatan korporasi dan pengusaha? kata apa ya? Kita bicara kelompok Apa pedas ya? atau jaringan tentunya ada ya, karena para pelaku penjualan sepeda motor ini kan mereka juga punya jaringan. Rasa sih. Ada yang bagian mengambil, kemudian ada yang bagian menampung untuk hasil kejahatan itu. Saya takut spesialis. Ini Spesialis di luar. kejahatan yang Nggak ada mang. berbeda, Saya mau belajar di yang sangat cepat ya. Kalau tujuh aja. 2 jam kejadian di Lampung Utara, 2 jam kemudian barang Oh, tentang Indra. sampai Apa? ke Lampung Timur atau Kuengan. Iya, malas yang pakai ini. Aja. Bis, tapi cara sama Bisa jadi kalau kamu pelaku yang melakukan kegiatan di kita bersambal ke arah sambal. Ada ada nggak? jaringan Kita juga bersambal. dengan pelaku yang ada di Bandar Lampung. Ada nggak? Ada kan ada di langsung tuh, ada langsung tuh. Terima kasih, masa Ada ada? kegiatan di Bandar Lampung. Kawan. Antara Bandar Udah dibawa ya. sebaliknya. Ya udahlah. Mungkin juga sebaliknya juga dengan Lampung Timur atau mungkin juga bisa keluar juga. Iya. Karena yang paling mudah itu juga seperti juga kejahatan terhadap sepeda motor, mobil, karena mereka kan mobilnya sangat tinggi. Satu hari kejadian di sini, satu hari berikutnya bisa ini dari berangkat di Jawa sana atau sudah mungkin sudah ke Sumatera Selatan sana. Makanya kejadian seperti cenderung pasti terjadi atau pesan dulu nih orang pesan mobil nih dari mobil bodong sih tapi nggak ada aja. Fungsinya aja Ada yang bagian kemudian mungkin ada juga yang bagian take di lapangan, mungkin kita dapat juga ada bagian yang dijual. Nah, kalau mobil kan nggak apa ya juga dipakai, kalau nggak masyarakat juga lama dia pakai juga kan resiko juga ya ketahuan. Apalagi kalau barang satu kota ini mungkin terjadi dia ke kota lain melalui jaringannya itu. Jadi nggak tertutup juga kalau dalam seperti itu ada mereka dari Saya mau bertanya, bagaimana dampak kejahatan terhadap kehidupan masyarakat dan penumpang? ya kalau dampak terhadap kehidupan masyarakat itu sangat berdampak ya. Kalau di daerah ini misalnya nggak aman, banyak begal segala macam, terus orang mau melakukan bisnis saya kan males. Apa saya garap ladang, garap ini, kalau saya ada hasilnya beli ini dibegal orang, dirampok orang. Iya, karena suatu kemajuan daerah itu pastinya ditandai dengan daerah aman dulu. Kalau orang aman, orang mau dagang juga enak kok, nyaman sampai malam juga. Tapi kalau nggak aman, nanti buka malam datangi garong, datangi begal. Itu juga orang juga yang mau berkebun juga berladang juga males lah, nanti beli motor makanya dibegal. Karena suatu keamanan itu juga mempengaruhi juga. Ini ada kayak skala yang gede, investor ini masuk Lampung Utara, banyak preman Lampung Utara, nggak aman ini. Ya orang nggak mau lah. Nah itu juga salah juga dari investor, dari apa pelaku usaha itu, supaya daerah itu bisa berjuang dalam ekonominya. Kalau nggak aman, mana orang mau berinvestasi di Lampung Utara? Mana orang
mau dagang pasar, males lah. Nanti datangi preman pula, palak pula. Makanya kalau udah seperti itu, kalau nggak ada yang dagang, nggak ada yang beli, gimana roda pemerintah mau berputar, duit mau berputar. Iya, makanya faktor utama itu keamanan dulu. Zaman dulu kan orang mau dagang, orang datang luar, masuk investor, berapa banyak tenaga yang terserap di situ bekerja sehingga ekonomi berputar juga. Nggak ada investor, nggak ada perusahaan mau mendirikan perusahaannya di situ, ya mana? Iya, orang mau garap ladang itu lah seadanya berak untuk makan berak. Nanti bisa beli ini malam-malam, tetap enggak kok. Hanya faktor keamanan itu jadi saya kunci utama untuk perekonomian suatu daerah. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada kebijakan atau program khusus yang efektif dalam menangani kejahatan bank Kalau dari program dari Polres Lampung Utara sendiri, kita kan banyak satuan ya, ada Serse, ada Intel, ada lalu lintas, ada Sabara, ada Dimas. Itulah semuanya bekerja untuk keamanan Lampung Utara ini. Serse mungkin kita bertindak setelah dari kita juga ada patroli juga, ada patroli juga dari Reskrim. Kemudian Sabarannya lalu patroli untuk kampung-kampung itu pencegahan. Kemudian dari lalu lintasnya juga, dari faktor lalu lintasnya kan kalau mereka tertib juga dari kita aman juga. Nah itu kalau masyarakatnya patuh dan tertib terhadap aturan lalu lintas. Kalau masyarakatnya nggak tertib, lampu merah diterabas, parkir sembarangan, dan ini kan nggak membuat orang nggak nyaman juga. Kemudian dari dinasnya juga yang selalu memberikan himbauan pada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan atau menimbulkan kejahatan. Dan dari intelijennya juga yang selalu menggalang dan memberikan laporan kepada pimpinan pusat atau kebijakan saat itu seperti apa supaya wilayah ini aman. Kemudian di polsek-polsek juga kan kita punya kecamatan juga kan ada polsek-polsek juga yang selalu konsisten untuk menjaga keamanan dan menciptakan keamanan. Jadi Pak, salah satu contoh yang saya lihat pada tugas saya lihat bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait tentang pungli yang dilakukan terhadap satu supaya seperti di negara yang dimerintahkan itu bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Kita penegakan hukum sudah dilakukan, tapi kadang kegiatan itu ya tugas yang ada ya dan juga dalam cara perlindungan ada korban, ada yang tertangkap tangan kemudian saksinya siapa di korban. Jadi kadang kita bukan dikasih korbannya lapor kemana. Kita nggak kelihatan kalau ada lapor dengan Mungkin seandainya mereka dari sosial media gitu ada Pak itu bisa menjadi salah satu bukti dari video yang viral ini. ya video viral itu sudah mengatakan sudah. Iya. Tapi untuk proses intinya tentunya ada laporan dulu siapa yang merugikan. Ada dalam perkara juga Bapak menyebut memberikan saling yang merugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Mungkin kan seperti itu. Siapa sih yang dirugikan? Ini sopir kan yang dipaham kan? Kadang mereka ini karena mereka mulai berjalan mereka sudah ada saksi. Hanya mereka kemudian bersuara di media Pak, lalu mereka aman ini bisa perlu buat laporan. Kalau ada mereka yang membuat laporan, kami tunggu. Oke, kami lakukan juga proses tanda tangan. Lalu ada pelapornya juga, ada saksi juga. Banyak siapa? Memang betul. Kadang itu kan bisa dibuat lapor kejadian. Ada korbannya loh. Yang mana Bu intinya Bu? Jadi korban Ditambah apa? aja. Amplop ditambah amplopnya. Tambah amplop ditambah. Karena fakta Isinya beda yang beda. kita Apa, lakukan fakta Kalau itu tidak kasih 50. harus fakta yang betul-betul Tahu orang-orang yang masuk. siapa korbannya, mana saksinya. Tahu yang masuk. Jadi juga kan di apa karena ngambil korban tahu juga
angka itu harus bukti-bukti itu harus terang cahaya. Faktor banyak. Nah, Kan perlu setting orang kan. iya, ya tahu kan? Ya apa? Ada orang yang Jadi kalau faktanya fakta ini bisa saya fakta sesuai dengan kalau saksi mana saksinya, dan kita sumpah. Buktinya tadi mana lagi kita sumpah. Dan sebelum orang tidak diponis tentunya proses juga di jaksa persidangan oleh hakim baru Ngomong malah, diponis. ngomong lagi nih. Dan juga Delis. berdasarkan pada Selesai. satu keyakinan. Yakin nggak kita tadi aja? Nah, kalau seperti yang itu di media itu memang kita meyakini. Kalau kita sudah tulisnya yakin, karena fakta hukumnya fakta yuridis. Anak gua, Bu, Kevin nggak ngasih hati Kevin pernah lagi. Nggak ada pun terus. Siapa? Jadi kesimpulan yang bisa ambil dari masalah tentang ini Pak, artinya antara pihak kepolisian dan pihak masyarakat itu harus selalu membantu Iya. terkadang Dari Polda juga sudah melakukan pengungkapan dari sini. Kemarin kami juga sudah kami sisir. Ya alhamdulillah tapi 21 juga yang salah sebutan apa adanya pelapor juga. Jadi kalau tangan aja, misalkan kita ujuk-ujuk nangkep PC itu, terus korbannya siapa yang di kepala itu? Kalau ada korban supir, bisa kita tangkap tangan. Tapi kan terus korbannya siapa? Itu korban itu siapa loh? Ya, nah, kadang kita kesulitan bahwa supir itu mau mengajukan fakta di kepala. Mereka juga tiap hari lewat sini. Pak, mungkin apa yang cukup untuk kami Pak, semoga untuk pribadi kami bagaimana caranya teknologi itu bisa kami hindari khususnya untuk masyarakat yang berminat negara dan juga dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi alhamdulillah bermanfaat Pak dengan infonya bagaimana bincang kami untuk melanjutkan namanya semester untuk ke depannya Pak. Jadi nggak mungkin kita selamanya kita nyetak di semester 4 aja Pak. Akan tapi kita pasti ada jenjang selanjutnya semester 5 dan semester 6 kemudian. Baik, cukup sekian dari kami Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada mengganggu waktu dari Bapak bekerja Bapak, kami mohon maaf Pak. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.